Kan jauh dari bengkel dan rekan-rekan mogok, beberapa hal yang rekan-rekan bisa cek terlebih dahulu. Oke, yang pertama rekan-rekan yang pastinya dari oli mesin ya rekan-rekan. Nah rekan-rekan, untuk oli mesin cek apakah dia ada ataukah tidak ya. Kalau misalkan seperti ini dia full, berarti kondisi oli mesin dia oke rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Zona Total Otomotif. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami. Kami doakan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah rekan-rekan, untuk video kali ini kita ada di mobil Ayla dengan tahun 2023 dan untuk tipe mesinnya kebetulan ini WAVA ya. Mungkin ada beberapa hal yang baru dari segi mesin, dari segi kelistrikannya. Nah biasanya kalau mobil baru suka bingung tuh kalau misalkan terjadi mogok ya di jalan. Nah ada beberapa hal yang bisa rekan-rekan cek dulu ya, misalkan jauh dari bengkel dan rekan-rekan mogok, beberapa hal yang rekan-rekan bisa cek terlebih dahulu. Oke, yang pertama rekan-rekan yang pastinya dari oli mesin ya rekan-rekan. Nah rekan-rekan, untuk oli mesin cek apakah dia ada ataukah tidak ya. Kalau misalkan seperti ini dia full, berarti kondisi oli mesin dia oke rekan-rekan. Nah yang keduanya rekan-rekan bisa mengecek bensin yang keluar dari selang ini. Nanti kunci kontaknya rekan-rekan starter. Nanti ini dibuka dulu ya untuk soketnya. Nah dia keluar air, keluar bensin ataukah tidak dari sini. Jika nanti jika tadi bensinnya keluar, nah berarti untuk saluran bahan bakar sudah bagus ya rekan-rekan. Nah berarti tadi untuk oli dan bahan bakar sudah oke. Nah yang selanjutnya nanti rekan-rekan bisa melakukan pengecekan soket ini, soket yang ke ECU ya. Kadang ada beberapa kasus dia hanya longgar saja rekan-rekan. Nah ini dicek juga. Jika sudah oke, berarti tadi saluran bahan bakarnya bagus, terus dari olinya juga sudah bagus. Ada berarti kemungkinan mesin tidak macet ya, karena ada beberapa kejadian itu misalkan mogok karena olinya habis sehingga pistonnya macet dan mengakibatkan mogok ya, tidak bisa berfungsi ya untuk mesinnya. Ada juga dari soket yang ke ECU nya dia longgar, kotor atau tidak terpasang, tidak klik seperti ini ya rekan-rekan. Nah ini dicek juga, ditekan. Nah jika sudah oke, berarti tiga komponen ini sudah kita cek. Yang selanjutnya rekan-rekan nanti bisa mengecek ke baterainya rekan-rekan. Nah ini nanti digoyangkan. Nah ini apakah longgar ataukah tidak rekan-rekannya. Nah ini karena pada saat mogok juga, misalkan untuk kendaraan sekarang, misalkan negatif baterainya nih longgar, bisa mengakibatkan tiba-tiba lagi jalan nyendat lalu tiba-tiba mati. Pada saat digas dia tidak ada ya, tidak mau. Nah ini bisa dari si terminalnya juga longgar ya, atau kotor bisa juga. Nah jika ini sudah rekan-rekan, yang selanjutnya dilakukan adalah rekan-rekan mengecek sikringnya ya. Sikringnya seperti ini. Nah ini sebetulnya masih kondisinya seperti ini ya, tertutup ya. Nah rekan-rekan cara membukanya, ini ada klipnya, dibuka ya. Nah seperti ini. Nah sikring mana saja sih yang harus dicek rekan-rekan pada saat nanti misalkan terjadi mogok.
Kalau misalkan tadi saluran bahan bakarnya tidak ada atau bensinnya tidak keluar dari selang yang ini rekan-rekan, nah rekan-rekan bisa mengecek yang pertama itu adalah sikring pompa bensin rekan-rekan. Nah sikring pompa bensin yang ini rekan-rekan ya, yang 20 ampere yang ini, yang awal baris ketiga nih, 1 2 3. Nah yang ketiga ini, jadi kalau misalkan mogok tapi bensinnya full, tapi pada saat dicek di selang tadi bensinnya tidak keluar, nah berarti itu kemungkinan dicek dulu dari sikringnya nih, sikringnya putus ataukah tidak nih, sikring pompa bensinnya ya. Yang keduanya rekan-rekan langsung mau ngecek ke sikring engine yang 10 ampere yang ini rekan-rekan, 1 2 3. Nah ini yang ketiga nih ya, ini adalah sikring untuk engine, berhubungannya dengan EV system juga ya. Nanti rekan-rekan dicek apakah putus ataukah tidak. Yang selanjutnya sikring harus dicek adalah sikring EV yang ini rekan-rekan, yang ujung ini ya, yang 15 ampere yang warna biru itu dia sikring EV. Jadi kalau misalkan pada saat dikunci kontak on dan gambar cek engine yang warna kuning tidak nyala, nah kemungkinan bisa jadi sikring ininya dia putus rekan-rekan. Yang berikutnya juga ada sikring EV yang kedua yang ini rekan-rekan. Nah yang ini juga perlu dicek juga ya, karena berhubungan nanti sikring yang ini dengan sikring yang ini. Kalau misalkan putus, kemungkinan mobil tidak akan mau hidup ya. Jadi starter bisa tapi mobil tidak mau hidup. Yang selanjutnya rekan-rekan bisa mengecek juga ini sikring ignition ya, atau yang berhubungan dengan pengapian. Karena untuk terjadinya pembakaran itu kan harus ada api, harus ada bensin, udara, dan kompresi. Nah kita mau mengecek hal-hal yang mudah dulu nih. Nah ini nanti rekan-rekan dicek sikring yang ini dan sikring yang ini ignition 2, yang ini ignition 1 ya, untuk sikringnya. Jika nanti sikring ini rekan-rekan sudah oke, ini juga sudah untuk soket ke komputernya ya, sudah bagus. Lalu nanti bahan bakar juga sudah bagus. Nanti dicek juga nih rekan-rekan soket dari coil apakah bagus atau tidak, dan juga dicek nanti untuk soket ke ini sensor camshaft ya, dan juga dicek untuk sensor yang di bawah, sensor crankshaft. Nah mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami. Jadi kalau rekan-rekan nanti mengalami untuk mobil Ayla yang terbarunya mogok, nah mungkin hal-hal yang tadi bisa dilakukan, dicek dulu ya. Nah jika nanti misalkan sudah dicek semuanya bagus dan mesin masih tidak mau hidup, nah mungkin rekan-rekan harus memanggil bengkel terdekat ya. Cuman untuk penanganan awal kita bisa melakukan pengecekan seperti itu. Kalau misalkan nanti ini yang bensinnya tidak keluar dari sini ya, sikringnya bagus, nah hati-hati juga tuh, mungkin bensinnya habis, bisa juga seperti itu. Itu saja mungkin rekan-rekan tips dari kami untuk pemeriksaan awal jika terjadi engine mogok di mobil Ayla ya rekan-rekan. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.